Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galaning yang Abian Base. Syukur Bapak Ibu kita boleh bertemu ada dalam sehat dan boleh diberkati Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami rindu mengawali aktivitas kami dengan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu hari ini. Begitu juga jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu, boleh terberkati oleh firman-Mu hari ini. Roh-roh jahat penguasa kegelapan yang mau mengambil firman-Mu dari tempat ini, kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita hari ini, di pagi ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 44 ayat yang ke-22 dan Kolose 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yang kedua dari Kolose 2 ayat yang ke-14. Tuhan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukan pada kayu salib. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, telah dihapuskannya dosaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan terbesar manusia adalah dosa. Salah satu dosa dan kejahatan manusia adalah pemberontakannya. Pemberontakan yang sering terjadi atau dilakukan adalah melawan Allah dan kehendak-Nya. Inilah yang mengakibatkan manusia mengalami kematian dan kebinasaan total dalam hidupnya. Jikalau kita mempunyai dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan, dan kita masih menyimpannya di dalam batin kita, sehingga seakan-akan dosa itu terus memburu kita, maka buat apakah kita menyimpannya? Bukankah lebih baik kita melegakan diri dari beban perasaan bersalah itu? Tuhan sudah menawarkan keampunan bagi kita. Melalui bacaan yang pertama menyatakan bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa dan pemberontakan. Seperti kabut yang diterbangkan angin dan segala dosa kita seperti awan yang tertiup. Dosa kita telah dihapus oleh Tuhan hanya bagi orang yang mengaku dosanya dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, mau mengampuni kita. Untuk itu datanglah kepadanya dan rendahkan diri. Niscaya kita mendapat kasih karunia-Nya dan yakin Tuhan telah menebus dosa kita. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan telah menghapus segala dosa kita. Maka yang harus kita lakukan sebagai umat tebusannya ada 4 poin penting. Yang pertama,
menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam dosa, dan tidak mengikuti hawa nafsu dunia. Yang kedua, hidup kudus dan taat pada Allah, dan selalu berpikir dan bertindak yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, waspada dan berjaga-jaga, karena banyak godaan di sekitar kita, yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan kita dalam dosa. Dan yang terakhir, menaruh pengharapan kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menghapus segala dosa kita. Telah diselesaikan di kayu salib. Ia memberikan hidupnya sebagai jaminan dan tebusan bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Darahnya tercurah untuk menghapus segala dosa kita. Pada saat terakhir di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya segala dosa kita dihapus. Segala jenis perhambaan, kutuk, telah dipatahkan sehingga kita ini umat Tuhan disucikan, dibenarkan, dan diberkati, dan beroleh keselamatan. Di akhir perenungan firman Tuhan yang singkat ini, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita berjaga-jaga karena banyak sekitar kita yang sewaktu-waktu menjerumuskan kita ke dalam dosa. Mari kita hidup kudus dan taat pada Allah, berpikir dan bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, atas taburan firman-Mu hari ini, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Engkau yang menebus kami di kayu salib, melepaskan segala dosa, kutuk perhambaan, apapun itu Bapa. Kami telah merdeka saat ini menjadi anak-anak-Mu, anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini boleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengawali segala aktivitas pekerjaan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memulai hari yang baru. Tetap semangat, mari kita hidup kudus dan taat pada Allah, berpikir dan bertindak yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Shalom.